Melanjutkan cerita sebelumnya, seleksi masuk Sekte 7. Keesokan harinya, 145 peserta seleksi berkumpul di kaki gunung Sekte Pedang Api. Xiao Yuli mendekat ke arah Ling Feng, dan 5 peserta yang mengikutinya. "Apa aku bisa bergabung dengan kalian?" Lin Feng melirik Xiao Yuli, bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang diinginkan Xiao Yuli sehingga mendekatinya. "Perkenalkan, aku Xiao Yuli." Xiao Yuli berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada Lin Feng. "Aku Lin Feng. Kakak Feng, bolehkah Lier mendatangi Kakak Feng jika ingin berlatih?" Lier yakin Kakak Feng bisa masuk sekte. Lier ingin berlatih dengan Kakak Feng di dalam sekte nanti. Jika Lier berlatih dengan Kakak Feng, Lier pasti akan memperoleh banyak pelajaran berharga. Ucap Xiao Yuli mengutarakan maksudnya. Dia yakin, jika dirinya dan Lin Feng dapat masuk Sekte Pedang Api. "Kami juga Kakak Feng," sela kelima peserta di belakang Lin Feng. Kelima peserta itu masih terus merayu Lin Feng agar mereka bisa lolos seleksi masuk sekte. Dengan mengikuti Lin Feng yang menurut mereka sangat hebat. "Enyah kalian, kenapa memanggilku kakak? Muka kalian bahkan lebih tua dariku. Lagi pula, aku tidak yakin jika kalian bisa lolos ujian seleksi sekte. Kakak Feng, kenapa kamu begitu kejam terhadap kami? Adik Li pasti juga butuh teman untuk berlatih. Kami akan menemani adik Li jika bisa masuk sekte nanti. Kakak Fang pasti bisa membawa kami masuk sekte, kami tidak perlu khawatir tidak dapat menyelesaikan ujian." "Maaf, Lier hanya ingin berlatih berdua dengan Kakak Feng," sela Xiao Yuli. "Kalian dengar itu? Segera nyahlah dari hadapanku. Atau, aku akan menendang pantat kalian satu persatu," bentak Lin Feng. Sementara itu, beberapa peserta yang melihat Xiao Yuli mendekati Lin Feng menjadi sangat iri. Mereka sangat mengidam-idamkan Xiao Yuli. Bahkan berusaha mendekati Xiao Yuli. Tetapi, Xiao Yuli sangat acuh terhadap mereka. "Kakak Feng bagaimana? Lier ingin Kakak Feng menyempurnakan teknik pedang Lier?" tanya Xiao Yuli memastikan. "Baiklah, jika aku ada waktu dan juga, jangan memanggil kakak." "Aku agak risih mendengarnya," balas Lin Feng. "Baik Feng Gege," jawab Xiao Yuli. Lin Feng menelan ludah, ada apa dengan gadis ini? Batinnya. Xiao Yuli yang menyadari ucapannya salah. Kemudian membatin, Kakak Feng sangat tampan. Apalagi, saat dia memperagakan teknik berpedangnya kemarin benar-benar membuatku sangat terpikat. Tapi, kenapa aku bisa tidak tahu malu seperti ini? Xiao Yuli tersipu malu. Karena secara refleks memanggil Lin Feng dengan sebutan Feng Gege. Layaknya, panggilan sayang kepada seseorang. "Lebih baik memanggilku kakak saja," ucap Lin Feng. Xiao Yuli hanya mengangguk, layaknya kucing penurut. "Menurut Kakak Feng, ujian apa yang akan dilakukan kali ini?" tanya Xiao Yuli. "Entahlah. Aku juga tidak tahu," jawab Lin Feng. Tak lama, Tetua Zhang kembali muncul dengan cara yang mengagetkan, juga mengagumkan. "Selamat kepada para peserta yang berhasil lolos ujian pertama. Aku telah meminta kalian memutari gunung sebanyak 100 kali sebelum mengikuti seleksi. Hal itu menunjukkan bahwa kalian memiliki fisik yang tangguh. Lalu, pada ujian yang pertama kalian telah menunjukkan kepadaku bahwa kalian memang layak untuk menjadi pendekar pedang. Untuk ujian yang kedua, sekaligus yang terakhir aku ingin melihat kekuatan dan kecerdasan kalian," ujar Tetua Zhang. Tetua Zhang kemudian menggerakkan tangannya. Seketika, tanah bergetar dan sebuah pintu gerbang muncul ke atas permukaan. Tertua Mang jelaskan kepada mereka tentang ujian kali ini. Perintah Tetua Zhang. Penatua Mang kemudian menjelaskan. Jika pintu gerbang itu merupakan gerbang memasuki sebuah ruang bawah tanah yang dibuat secara khusus oleh Tetua Zhang. Ruangan bawah tanah itu seperti sebuah labirin dan sangat luas, gelap, dan dipenuhi banyak rintangan. Peserta akan masuk ruangan bawah tanah dan mencari jalan keluar. Peserta yang berhasil keluar dengan membawa token yang sudah disiapkan di ruangan bawah tanah itu
akan dinyatakan lolos dan akan menjadi murid luar Sekte Pedang Api. Kakak Feng, menurutmu, rintangan apa yang ada di balik gerbang masuk tersebut? Tanya kelima peserta. Kenapa kalian bertanya kepadaku? Mana aku tahu ada apa di balik pintu gerbang itu? Jawab Lin Feng dengan acuh tak acuh. Aku juga sangat penasaran dengan ujian kedua ini. Menurut informasi yang aku tahu, ujian kali ini tidak seperti ujian di tahun-tahun yang lalu. Hal ini karena Tetua Zhang yang mengatur seleksi masuk sekte kali ini. Sahut Xiao Yuli. Perentua Mang kembali memberikan informasi tentang babak terakhir tersebut. Selain banyak jebakan yang akan kalian hadapi di dalam ruangan bawah tanah itu, terdapat 50 token yang bisa kalian perebutkan. Peserta yang keluar tanpa sebuah token dinyatakan tidak lolos memasuki Sekte Padang Api. Ujian terakhir ini sepertinya akan sangat sulit. Kami akan mengikutimu Kakak Feng. Ujar salah satu dari 5 peserta, menggantungkan nasibnya kepada Lin Feng. Benar lebih baik kita bekerja sama. Sahut peserta lainnya. Penatua Mang melanjutkan perkataannya. Setelah kalian memasuki pintu gerbang ini, kalian akan sampai di ruangan bawah tanah secara terpisah satu sama lain. Kalian bisa saling serang dan bertarung memperebutkan token. Kematian adalah risiko di ujian kali ini. Sial. Baru saja kita berpikir untuk bekerja sama. Gerutu salah satu dari 5 peserta yang mengikuti Lin Feng. Kakak Feng, apa kamu percaya dengan penatua itu tentang kematian memperebutkan token? Kalian akan percaya jika bertemu denganku di dalam sana. Bahkan, jika kalian tidak memiliki token kalian akan mati olehku. Hahaha. Jawab Lin Feng berusaha untuk menakuti kelima peserta itu. Kakak Feng, semoga kita akan saling membantu jika bertemu di dalam sana. Sela Xiao Yuli. Lin Feng menganggukkan kepalanya, baik. Kelima peserta itu tersenyum kecut dengan sikap Lin Feng. Bagaimana Kakak Feng bersikap seperti itu? Dia sangat lunak dan lembut dengan gadis cantik. Sementara, kita malah mendapatkan ancaman. Gerutu mereka. Para peserta, silakan memasuki pintu gerbang dengan tertib. Perintah Penatua Mang. Memulai ujian seleksi masuk Sekte Pedang Api yang terakhir ini. Seleksi masuk Sekte 8. Peserta mulai memasuki pintu gerbang. Dari luar pintu gerbang itu tampak biasa saja. Namun, setelah mereka melewatinya tiba-tiba mereka sampai di tempat yang hampir tidak memiliki cahaya dan sangat redup. Mereka saling terpisah satu sama lain, dengan tujuan yang sama, yaitu mencari jalan keluar dengan membawa sebuah token. Hanya sedikit cahaya di tempat ini. Bagaimana caraku menemukan jalan keluar? Gumam Lin Feng setelah tiba-tiba berada di sebuah lorong bawah tanah. Lin Feng kemudian duduk bersila dan menerawang ke dalam pengetahuan yang ada di pikirannya. Dia tidak ingin melangkah begitu saja dan berniat mencari cara yang mudah untuk dapat menyelesaikan ujian tersebut. Dia mencoba mencari tahu teknik yang mungkin dapat membantunya di tempat yang belum diketahuinya ini. Tidak hanya Lin Feng, peserta lainnya pun terlihat kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan di tempat yang redup ini. Mereka bersikap waspada terhadap berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi. Sementara itu, Xiao Yuli melangkah menyusuri lorong dengan pedang yang dia pegang erat di tangannya. Melihat Tetua Zhang yang mengurusi ujian kali ini, aku harus menggunakan kekuatan dan juga strategi untuk dapat menyelesaikan ujian. Berdasarkan yang aku tahu, Tetua Zhang sangat menjunjung tinggi kemampuan dasar dan kecerdasan. Gumamnya. Selain rintangan yang harus diselesaikan dengan kekuatan, Tetua Zhang mungkin juga membuat banyak teka-teki untuk diselesaikan di tempat yang seperti labirin ini. Lanjut Xiao Yuli. Xiao Yuli terus melangkah dan melihat sebuah ruangan. Dia kemudian melihat ke dalam ruangan dan keberuntungan menghampirinya. Xiao Yuli mendapati sebuah tekan yang diletakkan di atas meja di dalam ruangan itu. Apa baik-baik saja jika aku masuk ke dalam ruangan ini? Tanyanya dalam hati. Di area lain ruang bawah tanah tersebut, beberapa peserta mulai mengalami masalah.
Di antara mereka ada yang terpaksa harus berhadapan dengan bis ular tingkat raja menengah, ada yang berhadapan dengan jebakan, ada yang terus berputar-putar di satu tempat dan berbagai rintangan lain yang harus mereka hadapi saat mulai menyusuri ruang bawah tanah itu. Tetapi, beberapa peserta ada yang cukup beruntung karena muncul di area yang berdekatan dengan sebuah token. Selain itu, beberapa yang lain juga dikeluarkan di area yang cukup berdekatan dengan peserta lain. Sehingga, mereka dapat menyusuri ruang bawah tanah secara bersamaan. Sementara itu, Lin Feng berhasil menemukan sebuah cara yang mungkin dapat digunakan menyelesaikan ujian tersebut dengan mudah. Lin Feng menemukan sebuah teknik yang berasal dari kitab tingkat tinggi yang tidak mudah dipelajari oleh orang biasa, apalagi dalam waktu singkat. Tetapi, Lin Feng dapat mempelajarinya dalam waktu kurang dari 1 jam. Teknik tersebut dinamakan teknik energi jiwa. Aku akan mencoba teknik energi jiwa ini. Lin Feng meletakkan telapak tangannya ke lantai, dia mengalirkan sedikit energi dari jiwa beladiri naga kuno ke telapak tangannya itu. Energi tersebut kemudian seperti bergerak memancar ke segala penjuru lantai di dinding. Ketika gambaran ruangan bawah tanah yang seperti labirin itu muncul di benak Lin Feng. Tidak hanya gambaran ruang bawah tanah tersebut, gambaran jebakan juga tergambar sangat jelas di benak Lin Feng. Hahaha, rupanya teknik ini berhasil. Aku bisa keluar dari sini dengan mudah tanpa perlu repot-repot berhadapan dengan bahaya. Gumamnya. Lin Feng yang bisa menerawang jebakan yang ada di ruangan bawah tanah itu pun bergumam. Tetua Zhang sangat berlebihan, jebakan di tempat ini tidak akan mudah untuk dilalui para peserta. Di sisi lain ruangan bawah tanah, Tetua Zhang merasakan keanehan. Sial. Siapa yang berusaha menerobos lapisan formasi yang telah aku buat? Gerutunya. Dinding dan lantai ruang bawah tanah tersebut, banyak dilapisi susunan formasi energi yang dibuat oleh Tetua Zhang. Tanpa banyak yang tahu, Tetua Zhang juga berada di balik kegelapan ruangan tersebut. Tetua Zhang menyebarkan kesadarannya untuk memastikan bahwa jebakannya bekerja. Teknik energi jiwa yang digunakan oleh Lin Feng hampir mirip dengan teknik Tetua Zhang. Bagi Lin Feng, teknik tersebut merupakan teknik tingkat rendah. Tetapi, bagi Tetua Zhang teknik tersebut merupakan teknik tingkat tinggi dari kitab yang dia miliki. Saat energi yang dikeluarkan Lin Feng memancar ke dinding dan lantai ruangan bawah tanah itu, energi Lin Feng yang menerobos lapisan formasi energi milik Tetua Zhang dapat dirasakan oleh Tetua Zhang. Apa Patriark Sekte yang menyelinap ke tempat ini untuk menyaksikan ujian? Tidak ada yang bisa menerobos formasi energiku selain Patriark Sekte ini. Gumam Tetua Zhang. Tetua Zhang berusaha untuk mendeteksi sumber energi lain dari Lin Feng yang mengalir ke dinding dan lantai. Tetapi, sebelum Tetua Zhang mengetahui dan akan menuju ke sumber energi, Lin Feng sudah terlebih dahulu melepaskan tangannya dari lantai. Sehingga Tetua Zhang tidak menemukannya. Dengan bantuan teknik energi jiwa, aku hanya perlu berjaga di pintu keluar tempat ini. Aku tidak perlu mencari token dan akan mengambil dari peserta yang hendak keluar, hahaha, kekeh Lin Feng. Setelah mengetahui gambaran tempat tersebut, Lin Feng melesat sangat cepat untuk menuju ke dekat pintu keluar. Dia melewati jalan yang tidak umum. Terkadang melompat, jinjit, membungkuk, dan melakukan hal-hal yang aneh. Kadang melewati lantai dengan cara berjalan menggunakan jari telunjuk membalik posisi tubuh. Hal itu dilakukan Lin Feng untuk menghindari formasi energi yang bisa mengaktifkan jebakan yang banyak ditemui di sepanjang jalan. Lin Feng melewati beberapa peserta yang sedang sibuk dengan apa yang sedang mereka hadapi. Beberapa peserta mengutuk Lin Feng karena melihat bergerak bebas tanpa mengalami kesulitan sedikitpun. Bagi peserta lain, salah melangkah sedikit saja mereka dapat mengalami bahaya. Begitupun dengan Xiao Yuli, yang sedang berusaha mendapatkan sebuah token. Xiao Yuli salah melangkah. Sehingga, lantai dan dinding ruangan tempat beradanya mengaktifkan berbagai macam jebakan. Sejak pertama Xiao Yuli memasuki ruangan tempat keberadaan token, dia terus menghadapi jebakan yang berbahaya. Pertama memasuki ruangan itu, beberapa anak panah terus-menerus melesat ke arahnya.
Karena dia salah menginjak lantai kali ini, Xiao Yuli sedang berhadapan dengan manusia batu yang sangat keras yang muncul entah dari mana. Kalau seperti ini, aku tidak akan bisa mendapatkan token itu. Desa Xiao Yuli sedikit frustasi menghadapi banyaknya jebakan. Seleksi masuk Sekte 9. Lin Feng terus melangkah. Dan beberapa saat berlalu, dia melihat Xiao Yuli sedang menghadapi monster batu di dalam sebuah ruangan. Beberapa anak panah dan tombak pun terus melesat dari balik dinding. Xiao Yuli terpaksa harus melawan monster batu sambil menghindari anak panah dan tombak untuk mendapatkan token. Lin Feng menengok ke dalam ruangan tempat Xiao Yuli berada. Gadis itu. Apa aku harus membantunya? Sudahlah, tinggalkan saja dia. Gumamnya berniat melanjutkan langkah akan meninggalkan Xiao Yuli. Lin Feng berpikir bahwa Xiao Yuli mampu untuk menghadapi rintangan yang dilalui. Dia akan meninggalkan Xiao Yuli begitu saja tanpa sepengetahuannya. Jika dia mengintipnya dari balik lorong ruangan. Sejenak, kemudian Lin Feng mengurungkan niatnya meninggalkan Xiao Yuli. Sial. Aku akan mencoba membantunya sedikit. Lin Feng kemudian menempelkan telapak tangannya ke dinding. Dia mengalirkan energi ke telapak tangannya. Dan energi itu seakan berjalan menyusuri di dalam dinding. Anak panah dan tombak terus-menerus muncul. Karena, salah satu formasi energi telah aktif. Aku harus memutus jalur energi yang ada di dinding tersebut untuk bisa mengetikkannya. Gumam Lin Feng. Dengan cukup bersusah payah, Lin Feng memutus jalur energi yang mengaktifkan jebakan anak panah dan tombak di dinding tersebut. Akan tetapi, apa yang dilakukannya terdeteksi oleh Tetua Zhang. Sebelum Lin Feng berhasil memutus jalur energi jebakannya, Tetua Zhang sudah berada di dekat Lin Feng dan mengamatinya. Dengan teknik tertentu, Tetua Zhang dapat dengan mudah bergerak bebas di ruangan bawah tanah tersebut. Tetua Zhang dapat menjadi bayangan masuk ke dalam dinding, lantai, ataupun atap dinding. Tetua Zhang seolah-olah membaur dengan kegelapan ruang bawah tanah dan bisa dengan mudah bergerak senyap. Tetua Zhang geleng-geleng kepala, melihat apa yang dilakukan oleh Lin Feng. Jika tidak mati, bocah ini akan menjadi seseorang yang mengerikan di masa depan. Tetua Zhang yang sudah tertarik menjadikan Lin Feng muridnya, menjadi lebih tertarik lagi. Aku tidak akan membiarkan Patriark tahu dengan bakatnya. Aku tidak ingin Patua itu merebut murid berbakat sepertinya dariku. Namaku akan dikenal di kerajaan bahkan kekaisaran jika memiliki murid sepertinya. Gumamnya sambil terkekeh. Sementara itu, Xiao Yuli terkejut ketika anak panah dan tombak berhenti keluar dari dinding berkat Lin Feng yang harus memutus jalur jebakan di ruangan itu. Dia bernapas lega karena dia bisa fokus menghadapi monster batu untuk mendapatkan token. Dia tidak menyadari bahwa Lin Feng lah yang telah membantunya. Lin Feng yang masih rendah kultivasinya itu, kehabisan cukup banyak energi untuk memutus jalur jebakan di dinding. Dia sebenarnya memaksakan diri menggunakan teknik energi jiwa dari awal. Tetapi, sebagai pemuda yang selalu penasaran dengan pengetahuan baru, Lin Feng cukup senang dengan keberhasilannya menggunakan teknik energi jiwa itu. Sial. Aku menghabiskan banyak tenaga dalam. Jika melihat jalur energi di dinding, lantai, dan atap tempat bawah tanah yang luas ini. Tempat ini layaknya tempat hidup yang siap memakan korban jiwa. Desah Lin Feng. Kemudian kembali melangkah meninggalkan lorong itu. Bocah sialan. Tempat ini memang seperti yang kamu pikirkan. Apa kamu akan mengacau dengan memutus semua energi yang mengalir di dalamnya? Umpat Tetua Zhang. Jika saja aku memiliki lebih banyak tenaga dalam, aku mungkin bisa menghentikan semua jebakan. Bukan hanya satu ruangan, tetapi seluruh ruangan bawah tanah ini. Umpat Lin Feng membuat Tetua Zhang tersenyum kecut. Lin Feng kembali melesat untuk menuju pintu keluar. Selang beberapa saat, salah satu peserta melihat Lin Feng bergerak cepat dengan cara yang aneh. Peserta itu kemudian menyadari, jika Lin Feng melakukan hal itu untuk menghindari jebakan yang akan muncul jika salah melangkah. Peserta itu pun mengikuti apa yang dilakukan Lin Feng di belakangnya. Lin Feng menelan ludah saat mengetahui seseorang mengikutinya.
Apa kamu ingin mati? Ucap Lin Feng. Kakak Feng kenapa berkata seperti itu? Kakak Feng bukan orang yang kejam seperti itu. Kamu tidak benar-benar akan membunuhku. Peserta itu bernama Wang Ru. Salah satu dari 5 peserta yang sebelumnya. Lin Feng bergerak melompat dari lantai, dia kemudian menapak dengan jari telunjuknya, lalu kembali melompat dan menapak dengan satu kaki, melompat lagi kemudian berjalan jinjit sambil menunduk. Wang Ru mengikuti sama persis gerakan Lin Feng di belakangnya. Dia tidak banyak bertanya karena sudah mengalami hal yang buruk karena jebakan. Kakak Feng, tolong jangan cepat-cepat langkahnya. Pinta Wang Ru agar bisa mengikuti Lin Feng. Aku tidak ingin mengalami nasib yang buruk lagi. Lanjut Wang Ru. Untuk apa aku mengikuti permintaanmu? Aku akan meninggalkanmu. Balas Lin Feng. Berhentilah bercanda. Asal Kakak Feng tahu, aku adalah putra patriark klan Wang. Klan Wang akan berhutang budi jika Kakak Feng membantuku keluar dari tempat yang menyeramkan ini. Jawab Wang Ru. Lin Feng mulai berpikir, meskipun dia bercanda dengan perkataannya terhadap Wang Ru, membangun sebuah hubungan memang sangat diperlukan. Tidak ada salahnya jika Lin Feng menjalin hubungan baik dengan klan Wang. Wang Ru tersenyum senang saat melihat Lin Feng memperlambat langkahnya. Jika di masa depan Kakak Feng mengalami kesulitan, tidak ada salahnya jika Kakak Feng memberitahukannya kepada klan Wang. Ucapnya, baiklah aku akan memegang kata-katamu. Jawab Lin Feng. Seleksi masuk Sekte 10. Setelah beberapa saat melangkah, Lin Feng dan Wan Gru sampai di sebuah tempat di mana ada beberapa peserta yang hilang sebagian badannya terhisap oleh lantai, mereka hanya terlihat sebagian tubuhnya dari perut ke atas. Tidak hanya terhisap, seekor harimau putih terlihat kesana kemari menyerang mereka. Mereka terpaksa bertahan dengan pedang yang beruntung masih berada di genggaman tangan mereka. Kakak Feng, Wang Ru tolong selamatkan aku. Teriak seseorang peserta, dia adalah Min Chu, salah satu dari kelima peserta yang bertaruh dengan Lin Feng sebelumnya, sama seperti Wang Ru. Kakak Feng, ayo kita selamatkan saudara Min Chu terlebih dahulu. Pinta Wang Ru. Aku tidak peduli, kamu saja yang selamatkan. Aku akan pergi. Jawab Lin Feng acuh. Kakak Feng selamatkan aku, kucing besar ini lama-kelamaan akan membunuhku, aku sudah tidak sanggup lagi bertahan. Min Chu kembali berteriak. Harimau putih di tempat itu terus-menerus menyerang satu persatu. Dari sekitar 7 peserta beruntung mereka bisa bertahan sedikit lama. Karena harimau tersebut merupakan binatang spirit tingkat prajurit yang tidak begitu buas. Jika saja kaki mereka tidak dihisap di lantai, mereka mungkin dapat dengan mudah mengalahkannya. Tidak perlu pedulikan dia, ayo pergi. Jika kamu ingin mengikutiku. Tidak mungkin Sekte Pedang Api membiarkan peserta seleksi tewas di tempat ujian ini begitu saja. Ucap Lin Feng ke Wang Ru. Wang Ru menganggukkan kepalanya membenarkan Lin Feng. Dia sendiri telah mengalami banyak nasib yang buruk. Tetapi apa yang dilaluinya entah kenapa tidak pernah sampai membunuhnya. Meskipun begitu, tetap saja jebakan dan semua kengerian yang ada di tempat itu begitu menakutkan. Bagi kebanyakan peserta yang belum pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya. Tunggu. Aku mempunyai 2 token. Aku akan berikan kepada kalian berdua jika membantuku. Min Chu mencegah Lin Feng dan Wang Ru yang akan meninggalkannya. Min Chu beruntung mendapatkan token karena keluar di dekat kedua token itu berada. Sementara itu, ke-6 peserta lainnya menatap tajam ke arah Min Chu. Mereka seakan berkata, jika berhasil melepaskan diri dari jebakan mereka akan merampas token yang dimiliki oleh Min Chu. Lin Feng tidak menggubris dan akan kembali melangkah. Tetapi, Wang Ru menarik kerah bajunya. Kakak Feng ini kesempatan langka, aku yakin Kakak Feng mampu menyelamatkannya. Menghadapi harimau putih itu perkara mudah. Tetapi, bagaimana cara mengeluarkan bagian tubuhnya dari lantai? Tanya Lin Feng. Wang Ru terus memaksa Lin Feng. Min Chu pun juga berkata-kata manis menjanjikan banyak hal jika Lin Feng dan Wang Ru menyelamatkannya. Sekarang, tidak hanya harimau dan jebakan lantai.
Keenam peserta menjadi masalah bagi Mincu. Kakak Feng, ayolah selamatkan saudara Chu. Ini kesempatan langka bisa masuk ke Sekte Pedang Api. Pinta Wang Ru karena Mincu memiliki 2 token. Lin Feng menghela nafas. Baiklah, mari kita selamatkan dia. Tapi tidak dengan yang lainnya. Ujian ini akan kacau jika kita berbuat baik kepada para peserta. Aku akan berusaha mengeluarkan tubuhnya, dan kamu menghabisi harimau putih itu. Ujarnya ke Wang Ru. Baiklah, aku akan menghabisi harimau itu. Balas Wang Ru. Kakak Feng, apa yang akan terjadi jika aku tidak sengaja melakukannya? Tanya Wang Ru. Aku merasa, akan ada banyak binatang yang lebih buas keluar jika kamu melakukannya. Jawab Lin Feng. Mincu dan keenam peserta tersenyum kecut. Mereka sangat kerepotan menghadapi seekor harimau putih. Bagaimana jika mereka harus menghadapi banyak binatang yang lebih tinggi tingkatannya? Di benak Lin Feng, tempat tersebut menyimpan kekuatan besar yang tersembunyi. Kemungkinan kekuatan itu berasal dari binatang spirit yang tertahan oleh kandang yang kasat mata. Jika salah melangkah sedikit saja, sesuatu yang menahan binatang itu akan menghilang. Dan, binatang tersebut akan segera bebas. Baiklah. Tidak berselang lama, Wang Ru berhasil menghabisi harimau putih. Sementara Lin Feng dengan teknik energinya juga berhasil mengeluarkan kaki Mincu dari lantai. Lin Feng dan Wang Ru kembali melesat setelah menyelamatkan Mincu. Mincu tersenyum senang setelah berhasil selamat. Dia memandangi keenam peserta yang terus meminta diselamatkan juga. Kami tidak akan membiarkan kalian bertiga hidup jika berhasil keluar dari tempat ini. Ancam keenam peserta. Mincu menendang muka peserta yang mengancamnya. Karena, peserta itu telah membuat Mincu menderita. Mereka, bahkan mau memberikan Mincu kepada harimau sebelumnya agar harimau itu kenyang. Apa kamu pikir aku takut dengan ancaman kalian? Bajingan, kami akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Mincu tidak menggubris mereka. Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi jika aku melakukan apa yang dilarang Kak Feng? Kepada Wang Ru. Menginjak lantai yang tidak boleh diinjak, berjalan ke arah yang tidak boleh dilalui, menekan dinding dan melakukan yang lain, ini dan itu. Gumam Mincu sambil melangkah melakukan semuanya. Mincu kemudian menengok ke arah tempat keenam peserta yang terjebak di lantai. Sejenak setelah dia melakukan hal yang dilarang Lin Feng, beberapa bis spirit muncul entah dari mana. Mincu bergidik, menyaksikan hal itu, hahaha. Kejarlah aku sesuka hati jika kalian berenam berhasil hidup. Tawanya. Mincu kemudian meninggalkan keenam peserta tersebut. Lalu menyusul Lin Feng dan Wang Ru, dia bergerak seperti gerakan Lin Feng dan Wang Ru yang aneh. Saudara Chu, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Tanya Wang Ru. Kata Kakak Feng, ujian ini akan kacau jika kita berbuat baik kepada para peserta. Mana bisa para peserta dibiarkan lolos dari jebakan? Apa gunanya ujian seperti itu? Jawab Win Chuachu. Wang Ru menepuk jidatnya, geram dengan tingkah Mincu. Itu tidak berarti kita harus berbuat jahat bodoh. Bersambung.